Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan bahas tentang dampak kenaikan suku bunga terhadap aktivitas dan ekonomi kita. Jadi, baru-baru ini Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga acuan. Dan sejak Agustus 2022, suku bunga telah naik 3 kali sebesar 125 BPS atau 1,25%. Dari 3,5% menjadi 4,75%. Dan perubahan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga nilai inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Lalu secara langsung maupun tidak langsung, perubahan suku bunga ini akan berdampak pada ekonomi kita, ekonomi diri pribadi kita. Ada dampak negatif dan tentu saja ada dampak positifnya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, kamu yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu biar ngerti dampak kebijakan pemerintah terhadap keuangan pribadi kita. Pertama-tama kita bahas dulu tentang dampak positif dari kenaikan suku bunga. Dampak yang pertama adalah suku bunga deposito dan juga surat berharga itu akan ikut naik. Jadi, reksadana pasar uang atau RDPU yang penempatannya itu 80% di deposito dan juga surat berharga pasti akan ikutan naik. Bayangkan kalau kamu nabung di bank, itu bunga untuk tabungan di bawah nominal 50 juta adalah 0%. Sedangkan imbal hasil untuk RDPU itu 2 sampai dengan 4,5%. Jadi perbedaannya cukup signifikan. Apalagi kalau suku bunganya naik, maka kamu bisa beroleh return sebesar 3,25 sampai dengan 6% ketika nabung di reksadana pasar uang. Dan berdasarkan perhitungan time value of money, kalau kamu nabung 2 juta per bulan dan asumsi return 3,7% per tahun, maka nilai investasi kamu akan berkembang menjadi Rp24.406.351. Return tersebut tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita nabung di deposito. Jadi, buat kamu yang belum invest di reksadana, bisa banget nih mulai invest di reksadana untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ada beberapa platform yang saya rekomendasikan. Pertama adalah Bibit, yang kedua adalah Living dari Bank Mandiri, dan yang ketiga DBS dari Digibank. Link downloadnya udah saya taruh di kolom deskripsi, jadi kamu tinggal download aja, lalu invest di reksadana. Lalu dampak kedua, bisa jadi momen yang tepat untuk kamu beli obligasi. Jadi, obligasi itu adalah surat utang dan merupakan salah satu bentuk investasi dengan cara meminjamkan uang kepada perusahaan terbuka dan kita akan memperoleh imbal hasil. Jadi, kita sama-sama untung. Mereka bisnisnya makin besar dan kita juga beroleh kupon. Dan selain mendapatkan kupon, kita juga bisa mendapatkan keuntungan lain ketika invest di obligasi. Kita bisa mendapatkan apa yang namanya capital gain ataupun selisih dari harga jual dan harga beli. Jadi, ketika ada kenaikan suku bunga, harga obligasi itu akan turun. Jadi, kita bisa dapatkan obligasi dengan harga diskon. Dan harga obligasi ini akan berangsur-angsur naik sampai dengan masa jatuh temponya. Dan oleh karena itu, kita bisa jual dengan harga yang lebih mahal dan mendapatkan keuntungan. Jadi, ada dua keuntungan nih yang kita bisa dapatkan ketika invest di obligasi. Pertama adalah kupon tetap yang kita terima selama periode waktu tertentu. Dan yang kedua, capital gain dengan cara beli murah dan jual di harga yang lebih mahal. Dan dampak ketiga adalah aliran modal asing itu makin banyak yang masuk ke Indonesia. Nah, alasannya adalah karena pasar surat utang di Indonesia itu menjadi menarik bagi para investor luar negeri. Kan imbal hasilnya bakalan lebih tinggi karena ada kenaikan imbal hasil sebesar 1,25%. Dan pastinya pasar modal juga akan ikut kecipratan. Jadi saya prediksi indeks harga saham gabungan itu pasti akan ikutan naik. Dan saham blue chip akan menjadi pilihan tepat. Atau kalau kamu nggak familiar untuk invest langsung di saham, kita bisa beli reksadana yang isinya saham-saham. Bisa beli reksadana saham atau beli reksadana indeks. Untuk reksadana indeks sendiri ada dua ya, ada BNI AM Indeks IDX 30 atau Dana Reksa Indeks Syariah. Kamu bisa dapatkan ini dengan cara install di aplikasi Bibit, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Nah, itu adalah 3 dampak positif dari kenaikan suku bunga. Dan seperti halnya mata koin, ada sisi positif tapi juga ada sisi negatifnya. Untuk sisi negatif dari kenaikan suku bunga adalah suku bunga kredit itu akan ikutan naik. Jadi kan kita tahu bunga tabungan dan juga bunga deposito itu akan ikut naik 1,25%. Misalnya nih, sekarang suku bunga simpanan adalah 2%. Dan kalau bank jual dengan harga 8%, maka margin dari bank atau tingkat keuntungan dari bank adalah 8%.
10 minus 2%. Lalu kita tahu tadi ada kenaikan suku bunga sebesar 1,25%. Jadi bank yang awalnya cuma ngeluarin 2%, itu sekarang harus ngeluarin 3,25%. Nah, menurut kamu, bank yang punya orientasi profit dan pengen profitnya itu terus naik, apakah akan menjaga bunga pinjaman di 10% dan hanya puas dengan margin 6,75%? Padahal tadinya dia bisa dapat 8%. Coba komen ya. Pastinya enggak ya, dia akan jaga minimal margin itu sama. Coba kita lihat data dari Bank Mandiri, DPK per Juli 2022 itu adalah 1.000 triliun. Dan kalau Bank Mandiri nggak naikin suku bunga kredit jadi 11,25%, maka dia akan kehilangan potensi keuntungan sebesar 12,5 triliun. Jumlah yang sangat besar, mengingat DPK yang sangat besar. Jadi, kita sebagai retail itu perlu cerdas. Jangan ambil pinjaman dengan bunga floating, tapi carilah pinjaman dengan bunga fix. Nah, biasanya yang ngasih pinjaman dengan bunga fix itu adalah bank syariah. Tapi ada juga nih bank yang ngasih pinjaman dengan bunga fix. Misalnya BCA dan Mandiri yang bisa ngasih KPR dengan bunga fix sampai dengan 5%. Jadi, saran saya kalau kamu perlu pinjaman, cari pinjaman dengan bunga fix yang tenornya paling panjang yang bisa kamu dapatkan. Lalu dampak kedua adalah daya beli masyarakat itu tergerus. Hal ini adalah dampak dari kenaikan suku bunga, jadi masyarakat yang biasanya suka minjam itu sekarang menghindari pinjaman karena cicilannya akan lebih besar. Cicilan KPR naik, cicilan mobil naik, cicilan motor naik, cicilan KTA juga ikut naik. Pokoknya, semua kredit dengan bunga floating itu pasti akan naik. Selain itu, inflasi juga meningkat sehingga harga barang-barang akan ikut naik. Jadi ada baiknya nih, kita sebagai individu itu harus mulai ngerem pengeluaran dan mulai banyak-banyakin menabung. Dan kalau bisa, nyari tambahan di luar gaji kantor sekarang. Lalu dampak negatif ketiga adalah lapangan kerja baru itu akan berkurang. Jadi, yang menciptakan lapangan kerja itu kan pengusaha. Dan karena kenaikan suku bunga, maka pengusaha akan tunda ekspansi bisnisnya. Jadi, karena tidak expand, maka lapangan kerja baru tidak akan tercipta. Lalu buat kamu yang tidak ingin bergantung kepada para pengusaha, kamu bisa mulai untuk bikin usahamu sendiri. Dengan begitu, kamu juga bisa bantu untuk menciptakan lapangan kerja. Dan berdasarkan informasi dari Kata Data, ada beberapa peluang yang menjanjikan di tahun 2023. Misalnya dropshipper, guru les online, jasa titip, freelance, pembuatan website, makanan dan minuman, fashion dan aksesoris, juga reseller secara daring. Oke, itulah dia beberapa dampak dari kenaikan suku bunga. Ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatif. Sebagai investor, kita akan untung, tapi sebagai peminjam, itu kita rugi. Oleh karena itu, pastikan pemasukan kamu itu selalu positif. Dengan begitu, setiap bulannya kita bisa menabung dan jadi investor. Dan rencananya, saya akan bikin kelas tentang dasar pengelolaan uang dan basic investment. Di sini kita akan belajar tentang kelola uang pribadi dan bagaimana caranya untuk berinvestasi, khususnya bagi para pemula. Link kelasnya udah saya taruh di deskripsi, silahkan join aja, dan saya yakin banyak benefit yang bisa kamu dapatkan. Oke, mungkin segitu dulu aja video pada hari ini. Next, kita bahas apa nih? Komen ya. Like kalau kamu suka, dan silahkan share video ini agar makin banyak orang yang tahu tentang dampak kenaikan suku bunga terhadap ekonomi mereka, khususnya keuangan pribadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!